Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video yang kedua pada materi turunan fungsi untuk mata kuliah matematika dasar. Pada video lalu kita sudah belajar bagaimana menentukan limit sebuah fungsi, dan juga kita sudah bahas bagaimana menggunakan limit sebuah fungsi untuk menentukan turunan fungsi. Jadi dengan menggunakan pendekatan limit kita bisa memperoleh turunan dari sebuah fungsi. Nah, sekarang kita akan lihat dulu, review dulu beberapa notasi yang bisa kita gunakan dalam menuliskan turunan sebuah fungsi. Pada video lalu kita gunakan simbol seperti ini, F aksen X, untuk menentukan turunan dari fungsi X. Nah, ada notasi lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan atau menuliskan sebuah turunan dari sebuah fungsi. Notasi tersebut antara lain seperti yang ada pada layar, yaitu DY/DX, itu yang berarti turunan dari Y terhadap X. Contohnya, apabila saya menuliskan sebuah persamaan seperti ini, 2X, maka turunannya, ya, saya akan tuliskan DY/DX. Ini berarti turunan dari Y terhadap X. Turunan Y terhadap X harus disertakan terhadap X, ya. Ini penting, nanti kita akan bahas. Atau bisa juga dinotasikan seperti ini, D, ya, seperti ini. Menggunakan notasi seperti ini, D Fx kemudian per Dx, atau turunan dari Fx terhadap X. Atau bisa juga dituliskan, kalau kita gunakan notasi Y, bisa juga kita ganti dengan Y aksen. Ini turunan pertama dari Y. Kalau turunan kedua berarti Y double aksen. Turunan ketiga triple aksen, dan seterusnya. Atau kita gunakan notasi D, operator D, yaitu D. Jadi seperti ini, D turunan dari apa? Dari Y terhadap apa? Terhadap X. Nah, itu adalah notasi-notasi yang kita gunakan dalam menentukan turunan. Nanti kita akan gunakan beberapa. Yang paling sering digunakan itu adalah notasi DY/DX, F aksen X, kemudian Y aksen, dan D ini. Tapi yang paling kita gunakan pada materi kuliah kita ini paling 3 ini. Itu berkaitan dengan notasi. Berikutnya kita akan menentukan cara untuk mendapatkan turunan dari fungsi. Kalau pada video yang lalu kita sudah bahas cara menentukan turunan dari fungsi F, ya, dengan menggunakan limit. Pendekatannya seperti ini. Jadi satu soal sederhana, langkahnya bisa jadi beberapa seperti ini, sampai akhirnya mendapatkan angka 2. Nah, ada cara yang lebih gampang untuk menentukan turunan dari fungsi tertentu. Misalnya, kita ingin menentukan tentukan F aksen X jika diketahui Fx sama dengan X pangkat 2. Nah, ini kalau kita mau cari dengan menggunakan definisi itu, ya, Fx plus H min Fx dibagi dengan H menuju 0, maka bisa saja jadinya akan seperti ini. Berarti X pangkat 2 kita ubah menjadi X tambah H pangkat 2. X tambah H pangkat 2 kurang X pangkat 2 dibagi dengan H
H menuju 0, kemudian di sini kita hasilkan limit X kuadrat tambah 2XH ditambah H kuadrat ditambah dikurang X kuadrat dibagi dengan H menuju 0. Ini kalau kita substitusi belum bisa ya, ini akan menghasilkan 0 per 0. Kita lanjutkan lagi ya, menjadi limit ini X kuadrat kita kurangkan dengan X ini hasilnya 0, yang tersisa adalah 2XH ditambah dengan H pangkat 2 dibagi dengan H menuju 0. Ini juga belum bisa, kalau kita substitusi langsung menghasilkan 0, 0, 0, 0 bagi 0. Kita lanjutkan lagi, sama-sama punya H, kita colong satu, kita keluarkan ya, meskipun sebenarnya tidak dikeluarkan itu. 2X tambah hanya pangkat 2, tinggal H pangkat 1 dibagi dengan H menuju 0. Kita mau kemana sebenarnya ini? Ini sebenarnya kita mau menghilangkan H yang di bawah ini, karena kalau kita substitusi di sini, ini masih 0 per 0 juga nih. Kita lanjutkan lagi, limit ini kita bagi, ini ya kita bagi sehingga menjadi hanya jadi satu ya, bukan habis. 2X tambah H menuju 0. Ini sudah bisa kita substitusi langsung. Kita dapatkan hasilnya ya. Ini 2 kali hanya kan 0 toh. 2X kemudian 2X ditambah dengan 0 atau sama dengan 2X, sehingga kita peroleh F aksen X sama dengan 2X. Nah, untuk mendapatkan nilai turunan dari F ini hanya berbentuk seperti ini, sudah sepanjang ini caranya ya, sudah sepanjang ini caranya. Bagaimana lagi kalau misalnya fungsi yang mau kita cari ini bentuknya lebih kompleks dari fungsi ini? Apakah kita harus menggunakan cara ini juga? Bisa, tetapi tentunya akan lebih lama. Ya, jika kita memiliki sebuah fungsi berbentuk fx sama dengan x berpangkat n, ya, maka turunan dari fungsi ini terhadap x adalah, perhatikan ya, n kemudian x kemudian n kurang 1. Coba lihat, n-nya turun ke sini jadi pengali ya, kemudian n-nya dikurangi 1 pangkatnya. Saya ulangi, turunan dari fx sama dengan x pangkat n terhadap x adalah f aksen x sama dengan n-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi pengali, kemudian pangkatnya atau n-nya ini kita kurangi dengan 1. Contoh, misalnya fx sama dengan x pangkat 2, maka f aksen x sama dengan n-nya kan 2 nih, berarti 2 kali x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 kali x. 2 kurang 1 kan 1 tuh, x pangkat 1 berarti sama dengan x lagi, sehingga 2x. Sehingga turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah 2x. Sekarang coba lihat kembali slide sebelumnya. Turunan dari x pangkat 2 ini adalah 2x. Ini menggunakan limit, sedangkan di sini menggunakan cara bukan cara cepat ya. Ini sebenarnya bentuk umum dari fx x pangkat n. Contoh lain lagi, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat
1/2. Maka f aksen X itu sama dengan 1/2 ya. 1/2-nya pindah ke depan, 1/2 kali X pangkat 1/2 kurang 1 sama dengan 1/2. X pangkat 1/2 kurang 1 itu sama dengan 1/2 kurang 2/2. 2/2 sama dengan 1 ya. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 1/2 X. Ini kan berarti 1 kurang 2 negatif 1 dibagi dengan 2. Nah, bilangan berpangkat negatif itu sama saja dengan 1/2 dikali 1/X pangkat 1/2 sama dengan 1/2 kali X pangkat 1/2 itu sama saja dengan akar X, atau sama dengan 1/2 akar X. Sehingga turunan dari fungsi ini adalah 1/2 akar X. Contoh lain lagi, kalau misalnya kita punya soal lain, misalnya bentuknya adalah fx sama dengan x pangkat negatif 1, maka f aksen X itu sama dengan min 1 X min 1 kurang 1 sama dengan min 1 X pangkat min 2 atau min X pangkat min 2 ya. Seperti itu kira-kira. Kalau bentuknya tidak eksplisit menyebutkan pangkat, misalnya fx sama dengan 1/x pangkat 2. Kalau seperti ini bentuknya, maka kita ubah dulu. Ini menjadi fx, kita ubah dulu ya. Fx sama dengan, kalau pangkatnya di pangkat 2-nya ini positif ketika berada di penyebut, maka ketika kita naikkan ke atas menjadi negatif seperti itu. Baru setelah itu kita gunakan ini konsep ini. Maka ini sama dengan, kita cari f aksen X-nya sama dengan negatif 2-nya pindah ke sini ya, negatif 2 X pangkat negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 2 X pangkat negatif 3. Pangkat negatif berarti dia berada di penyebut, atau negatif 2 per X pangkat 3. Ini sudah selesai. Ini selesai, seperti ini pun tidak ada masalah. Ya, seperti itu bentuk umum dari turunan fungsi yang berpangkat seperti itu. Jadi, diingat-ingat bentuk umumnya ini bahwa X pangkat N diturunkan terhadap X, maka dia NX pangkat N-1. Bagaimana kalau misalnya saya ganti notasinya? Y sama dengan X pangkat 5. Maka dy dx turunan dari y terhadap x adalah 5x pangkat 4. Seperti itu. Saya ganti lagi notasi yang lain. Y sama dengan 3x kuadrat. Maka dy dx sama dengan, tinggal kita kalikan, 2 kali 3 berarti 6 ya. Ini ya, kita kalikan ke sini ya. X pangkat 2 kurang 1 berarti tinggal 1, atau sama dengan 6x. Itu kalau kita turunkan terhadap X. Jadi ingat, proses ini akan berlaku kalau kita turunkan terhadap X. Bagaimana kalau misalnya Y sama dengan 3x kali K? Maka
dy dx, ya. Apapun selain variabel x yang ada di sini, ya, yang ada di fungsi awal ini, apapun selain variabel x yang ada di sini, ini terperhatikan ya. Selain x kita anggap sebagai bilangan konstan. Jadi kalau di sini ada k ini kita anggap sebagai bilangan konstan. Sehingga bentuk x pangkat n, y sama dengan x pangkat n, yang diturunkan dy dx-nya menjadi nx pangkat n min 1, ya. Ini berlaku manakala variabel x ini sama dengan ini. Ya, jadi selain x ini kita tidak bisa kita berlakukan konsep ini, tidak bisa kita berlakukan cara ini. Kita anggap sebagai bilangan konstan. Contohnya apa? Ya, sebelum kita ke sini. Contohnya adalah y sama dengan 5. Maka kalau seperti ini, dy dx ini kan sama saja dengan 5 kali x pangkat 0. Ya. 5 kali x pangkat 0 itu sama saja berarti 0 kali 5 x, ya, pangkat 0 min 1, atau sama saja ini kan dikali 0 nih, ini sudah pasti sama dengan 0. Sehingga gampangnya adalah kalau dia bilangan konstan, ya, kalau diturunkan sama dengan 0. Bilangan konstan turunkan 0. Jadi kalau ada bilangan konstan turunkan 0. Model seperti ini hanya berlaku untuk yang ada variabelnya. Jadi kalau kita ketemu bentuk seperti ini, ya, seperti ini 2x kali k, maka dy dx-nya itu adalah kita tinggal memandang ini pangkatnya ini. Ini tidak sepedulikan ini. Meskipun dia huruf, tapi sebenarnya dia itu konstanta. Ini sebenarnya bisa saya tuliskan menjadi y sama dengan 3k x. 3k ini kita anggap sebagai satu kesatuan. X-nya berpangkat 1. Sehingga aturan ini hanya berlaku pada ini. Yang ini dia tidak berlaku. Sehingga dia hanya menjadi satu kesatuan. 3k kali berapa? Kali 1. Jadi 3k nya saya tetap kurung seperti ini. Kemudian ini saya kalikan ke sini, ya. Jadi 1 kali 3k x pangkat 1 kurang 1, y sama dengan 3k x pangkat 0, atau y sama dengan 3k kali 1, y sama dengan 3k. Oh, maaf, ini bukan y, ya. Ini adalah dy dx, ini dy dx, ini juga dy dx. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1, atau dalam notasi lain y sama dengan x pangkat n, maka dy dx sama dengan nx pangkat n min 1. Ini bentuk umum ini yang harus diingat-ingat untuk menyelesaikan soal turunan. Kemudian kalau misalnya ada beberapa fungsi yang kita gabungkan, ada penjumlahan, misalnya seperti ini, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x min 1, maka turunan dari fungsi ini adalah kita turunkan item-item ini satu persatu sama dengan aturan limit. Jadi turunkan saja ini
Ini kan berarti N-nya 3, berarti 3, X-nya tetap, 3-nya kurang 1 ya, jadi 2, tambah, sekarang ini kan berpangkat 1 nih, ya. Gampangnya itu kalau dia berpangkat 1, kita hilangkan aja X-nya, jadi tinggal dikurangi saja X-nya, tinggal 2 kali, sebenarnya kan X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1 kecuali 0. Nah, berikutnya kurang 1. Nah, 1 ini jadi bilangan konstan. Ini sebenarnya ada X pangkat 0. 0 kali 1 berarti jadi 0 ya. Berarti sebenarnya ini akan menjadi 0. Jadi turunan dari bilangan konstan adalah 0. Sehingga ini kita lanjutkan F aksen X. F aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Contoh-contoh yang lain juga silakan di eksplorasi. Setelah ini kita akan bahas lagi beberapa contoh lain yang berkaitan dengan turunan fungsi.